Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami disapa oleh firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Pada hari ini, Jumat 22 November 2024, yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai sini Tuhan menolong kita. Bumi dibuat si Samuel masada batu. Jala dipatidang di holang-holang di Mispa, dohot seng. Jala di bayan guarna, Ebenezer. Jala nimna do, rasa noaeng diuru di Jehovah dohita. Demikian firman Tuhan dengan topik, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini terletak dalam kisah di mana bangsa Israel sedang dalam keadaan krisis dan penuh pergumulan. Pada masa itu, bangsa Israel sering terlihat peperangan dengan bangsa Filistin, kejatuhan moral, penyembahan berhala, dan ketidaksetiaan kepada Tuhan yang membuat bangsa Israel sering sekali mengalami kekalahan di medan perang. Sebelumnya, tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Allah bagi bangsa Israel juga pernah dirampas oleh orang Filistin. Hal ini membuat bangsa Israel merasa jauh dari Tuhan dan kehilangan arah. Setelah 20 tahun lamanya dalam kondisi yang demikian, bangsa Israel akhirnya merasakan penyesalan yang dalam dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Samuel sebagai nabi memimpin mereka dalam pertobatan dan penyucian diri di Mispa. Pada saat mereka berkumpul dan berseru kepada Tuhan, orang Filistin mencoba menyerang mereka. Tetapi kali ini Tuhan menolong mereka secara ajaib dan memberikan kemenangan besar. Setelah kemenangan itu, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya sebagai tanda peringatan dan pertolongan Tuhan yang disebut Ebenhazer, yang berarti batu pertolongan. Dari renungan ini ada beberapa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, mengingat dan mensyukuri pernyataan Tuhan. Kita diajak untuk tidak melupakan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap dari kita mungkin memiliki batu peringatan masing-masing, yaitu momen-momen di mana kita merasakan kehadiran Tuhan yang sangat nyata. Momen ini bisa kita kenang sebagai bukti bahwa Tuhan setia, tidak meninggalkan kita. Mengingat pertolongan Tuhan akan menumbuhkan rasa syukur dan ketenangan di tengah-tengah tantangan hidup ini, yang kemudian bersandar pada Tuhan di masa kini dan masa depan. Ucapan Samuel ini juga mengajarkan untuk terus bersandar pada Tuhan, tidak hanya ketika kita berada dalam masalah besar, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pertolongan Tuhan yang sudah terbukti di masa lalu menjadi dasar bagi kita untuk percaya bahwa Dia juga memegang masa depan kita. Kita bisa menghadapi hidup dengan pengharapan, karena Tuhan yang kita disembah adalah Tuhan yang setia. Maka melalui renungan ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi tantangan yang tampak besar dan mengkhawatirkan. Namun ketika kita menoleh ke belakang, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun kita. Sampai di sini kita diarahkan untuk mengenang karya Tuhan dalam kehidupan kita, mengakui bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita dan terus berpegang pada janjinya. Dan biarlah kita terus hidup dalam syukur dan ketergantungan pada Tuhan yang setia dalam segala musim hidup kita. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati.